nyolongin tempe, like bener-bener diambil. Dan asal lu tahu tempe yang panjang ini 2 meter. Tempe lu dibawa kabur buat apa? Lu nggak tahu kalau udah viral tuh semuanya selesai. Lu nggak inget segitiga viral itu apa? Ah nih piramida hukum di Indonesia viral. Nah, lu nggak tahu kalau udah viral lu nggak jadi apa-apa, jadi debu doang, jadi debu. Bocah kagak ada entah ini. Rame banget, lu bayangin. Ada video begini. Bocah kaki belok masuk Indomaret, Masya Allah, kayak masuk, ya Allah, kandang. Nah. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawanku yang ku cintai dan ku banggakan. Marilah kita untuk kembali sekali lagi ngomongin bocah-bocah kagak ada otaknya, yang otaknya ditaruh di kulkas samping terong. Gua 2021 ternyata opening gua kayak gitu dan ternyata menarik sekali. Kenapa gue inget-inget video 2021? Karena gini, tiba-tiba muncul sebuah video datangnya dari Magelang, Jawa Tengah, dimana ada gerombolan maling mencuri tempe lo dicolong. Jadi ceritanya ada tempe lagi dijemur. Gua nggak tahu untuk fermentasi gitu loh, yang supaya apa namanya raginya, pakai ragi nggak sih? Gua nggak tahu lah, pokoknya ada proses di mana tempe ini harus didiamkan gitu, terus ditaruhnya di pinggir jalan emang. Nah masalahnya ada gerombolan bocah-bocah bawa motor. Ada berapa motor? Ada 2 motor, 6 orang. Nah, secara matematika aja blow on orang-orang ini. Nyolongin tempe, like bener-bener diambil. Tempe. Dan asal lu tahu tempe yang panjang ini 2 meter. Tempe lu dibawa kabur buat apa? Bikin orek. Terus juga kayak, dan kayaknya ini sih dari CCTV ya, dari rekaman CCTV. Ini sebenarnya bukanlah hal baru di kepala gua. Karena apa? Karena 3 tahun lalu, 9 Maret 2021 pernah keluar video ini, bahasannya sama, ada orang nyolong tempe. Dan kejadiannya sendiri kalau kita lihat di pinggir jalan, tempe 2 meter, tempe yang juga 2 meter. Lokasinya sama, bro. Sama-sama di Magelang, bro. Emang bocah-bocah tai, goblok banget lu. Karena gini, kemungkinan lu inget kata siapa? Bang Napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada pelaku tapi juga ada kesempatan. Ini mungkin karena ditaruh di pinggir jalan. Akhirnya banyak orang-orang yang kepikiran untuk ayo diambil gitu. Ini sama loh men, like persis sama. Ini 2 meter. Dibawa kabur. Dikalungin. Nah, nyampe gak lu? Sama. Emang ekonomi sesulit itu? Kayaknya mereka mencuri untuk kebahagiaan mereka sendiri. Kayak happy-happy banget. Dan ABG gitu. Enggak, coba gue tanya, buat apa ABG nyolong tempe? Bikin orek? Ya, mereka bukan nasi uduk apa gimana? Enggak. Semoga dimakan sama mereka. Usus menolak kayak haram gitu. Kayak boker lu setahun, mampus lu. Seingetku tuh yang 2 meter tuh 45.000 kalau nggak salah. Nih ada artikelnya nih soalnya. Dia menyebut ada sejumlah tempe yang digasak pencuri. 2 diantaranya memiliki panjang 2 meter sih. Biasanya tempe tersebut dijual dengan harga 80.000 per biji. Selain itu mereka mencuri sekitar 40 tempe berukuran kecil. Yang 2 meter itu 80.000. Yang kecil-kecil ya, yang kayaknya yang gocengan yang 6.000 gitu-gitu. Tempe. Dan kenapa ini ketahuan? Karena ada CCTV. Gue juga nggak tahu sih, entah karena tidak ada tempat lain untuk nyimpen itu atau gimana, gue nggak tahu. Tapi pak, kayaknya mesti dipindah dah.
Ibu sih seinget gue yang punya tuh. Ibu Dasipah yang punya. Nih kata pemilik tempe Dasipah kepada wartawan saat ditemui di rumahnya Jumat 2021. Akan dijual di pasar Gotong Royong, Magelang. Persis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini namanya apa kawan-kawan? Mental maling. Emang mentalnya maling aja. Gua nggak tahu, mungkin mereka judol atau apa, gua nggak tahu. Oke, emang mental maling. Selanjutnya. Enggak, gue gara-gara ngelihat berita tadi kan gue jadi nontonin video-video gue yang lama ya. Terus ternyata video yang lama kocak juga. Terus selain itu, opening ya. Gue biasanya kan nyari video-video opening yang singkat-singkat tapi blow on aja. Terus ini kemarin ada sebuah tweet yang hadir dan ngasih lihat video yang sangat wadaw. Ada video orang ngomongin orang lain, bergibah gitu. Bajunya masa gitu makan di tempat ginian. Nah. Kamu video apaan sih? Orang di belakang kamu bajunya ngejreng banget. Tapi jangan langsung noleh. Yang mana? Belakang kamu. Oke, settingan gak sih? Cewek sendirian. Ya kan? Gila. Ngejreng banget kan? Kemana, mau ke Bali ya? Ini Pogo bos, bukan Bali. Makan di mall doang. Kita siapin kelapa aja kali. Ketawanya palsu kayaknya settingan dah. Iya, ada semangka nih. Semangka, welcome to Bali. Welcome to Pogo. Ngejreng banget. Dia sendirian gitu. Apa ada cowoknya? Hah? Emang tipenya tropical gitu. Tropical. Welcome nasi paling tropical. Dia berdiri. Sumpah tuh. Dia pakai sepatu lagi. Aturan kalau udah tema gitu pakai sandal jepit aja. Oh, dia keren banget. Keren skena. Gue nggak tahu either ini settingan promo baju atau promo tempat atau apapun, tapi pada akhirnya ini promo tidak menyenangkan ya. Gue kira menarik, ternyata tidak. Gue tuh punya kecenderungan untuk kalau misalkan ada video yang sekiranya lagi diomongin orang, gak gue tonton dulu kan. Karena apa? Ya nyari reaksi yang genuine aja. Gue kira akan menarik, ternyata tidak terlalu. Orang kaya beneran gak akan peduli hal-hal di sekitarnya. Betul, karena kalimatnya gini. Intinya kan ada orang ngatain gaya berpakaiannya orang lain. Terus kemudian orang di internet hadir dong dengan kalimat kayak, ya lu siapa ngatur-ngatur, anjir ngasih duit kagak, banyak banget lu makan cuma semangka ya, berisik banget lu. Terus keluar kalimat di internet yang bilang kayak, anjir lu nggak tahu men, coba lu ke BCA, coba lu ke bagian ruangan prioritas, emang di sana pada pakai baju yang style modis jas, enggak, sendal jepit, celana pendek, baju gombrong, ya. Baju-baju tuh tipikal baju cowok yang udah dibuangin sama bininya berkali-kali tapi tetap dipakai ya itu. Udah belel di mana-mana itu. Ya pada akhirnya mungkin ini konten atau ketawa-ketawa palsu gitu. Nggak penting. Padahal gue pengen bawa ke yang lebih jauh kayak ini. Bapak Michael Bambang Hartono. Gue ngomong Hartanto lagi. Bapak Michael Bambang Hartono, lu lihat stylenya chill aja, makan tahu pong santai tuh, tapi buset, kartu BCA di dompet lu datang dari perusahaan beliau. Nah itu aneh, nggak penting. Kita ke perkara yang lebih penting aja, karena perkara ini menjadi sebuah perkara yang menjadi atensi banyak orang. Karena apa? Karena tolol. Kita kan nggak ada yang suka ya sama yang namanya arogansi, sama orang kaya yang kelakuannya kayak tai itu kan nggak ada kan. Tiba-tiba muncul di internet sebuah keramaian yang memperlihatkan, waktu itu kalimatnya adalah ada seorang pemilik toko roti yang menganiaya karyawannya. Rame gila perkara ini langsung. Karena apa ya? Karena orang nggak ada yang suka dengan perkara kayak ginian. Keramaiannya datang dari sekitar Desember 11, 12, 13, 14, ya gitulah. Kejadian itu sendiri sebenarnya udah cukup lama, udah 2 bulan berlalu, yang mana terjadinya sekitar 17 sampai 18 Oktober
di toko Lindayes Patisserie and Coffee yang ada di daerah Cakung, Jakarta Timur. Jadi ini divideoin sama karyawan yang lain kalau gua nggak salah. Dan di sini karyawan lain yang ngevideoin bahkan udah nangis-nangis. Dia nantangin gua, Kak. Papa lu nantangin lu enggak barang dia. Dia nantangin gua, Kak. Itu barang dia atau barang saya? Itu barang dia apa barang mama toh? Dia ada nantangin gua, Kak. Ngomong aja, nantangin gua. Berani coba putih lagi apa lihat. Jadi bisa, jadi. Ini orang kalau di penjara dilemparin begituan juga nggak ya sama napi lain? Gue kadang bertanya-tanya gitu. Mereka di penjara akan mendapatkan hal yang setimpal nggak ya? Gua nggak nantangin lo. Ngomong lagi lo. Lo ngomong. Gua nggak nantangin lo. Gua nggak nantangin gua. Hah? Polisi. Gua nantangin lo. Lo nggak ngomong nantangin gua. Gua bisik lu di sini lo. Pulang lapor polisi. Kesel kan? Kesel banget. Dan itu yang dirasakan oleh semua orang di internet. Korbannya sendiri adalah seorang cewek berusia 19 tahun. Pelakunya 35 tahun. Bocah dongo itu. Percaya gue, lu akan lebih marah lagi ketika lu ngedenger klarifikasi dari apa yang sebenarnya terjadi. Gue bacakan. Kasus ini kejadian tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 9 malam. Posisinya saya sedang bekerja. Hari itu saya shift hanya berdua, saya dan teman saya. Pada saat saya sedang bekerja, anaknya bos saya, which is si pelaku, datang dari luar masuk ke dalam toko dan duduk di sofa. Dan beberapa menit kemudian, abang GrabFood datang membawakan makanan. Itu makanan yang dipesan oleh pelaku. Dan pelaku minta saya untuk antar makanannya ke dalam kamar pribadinya. Dia nyuruh saya seperti menyuruh seorang babu. Di situ posisi saya sedang ngerjain kerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga. Di situ saya tolak karena saya sudah bikin perjanjian oleh adanya si pelaku bahwa saya nggak mau nganter makanan si pelaku lagi karena sebelum kejadian ini saya pernah dilempar meja tapi tidak mengenai saya dan saya dikatain babu dan orang miskin. Dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu gak bakal bisa masukin gua ke penjara. Gua kebal hukum. Triggering sekali dong kalimat ini dong. Langsung disantap sama orang-orang di internet. Lu siapa? Anjing, lu pikir ini GTA? Lu nge-cheat polisi hormat? Kagak ada, kagak. Nggak. Isaac Me, nggak bisa. Makanya saya bikin perjanjian oleh adenya si pelaku kalau saya nggak mau antar makanan si pelaku lagi. Oh, berkaca dari kejadian sebelumnya. Ini perjanjian karena di situ saya mau resign tapi ditahan dan akhirnya bikin perjanjian itu. Setelah saya nolak untuk antar makanan, si pelaku nelpon ibunya, which is bosnya dia. Saya dengar ibunya si pelaku ngomong, lu punya kaki jalanlah sendiri. Udah diomelin dia sama ibunya sendiri. Tapi si pelaku tetap nggak mau, tetap harus saya yang nganterin makanannya ke dalam kamar pribadinya. Tidak mau diantar dengan yang lain, harus saya. Saya tolak lagi karena di satu sisi saya takut. Tentu, ini kamar pribadinya dia. Sesuatu yang buruk mungkin bisa kejadian. Sakit hati juga karena pernah dikatain miskin dan babu dan ini tuh di luar dari pekerjaan saya. Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali, dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi meja, mesin EDC yang biasa buat ya itulah yang tadi dilempar. Dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh pelaku semua kena tubuh saya. Setelah saya dilempari barang, di situ bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang. Tapi tas dan HP saya masih tertinggal di dalam. Pas saya mau ambil tas dan HP, saya di situ dilempari lagi pakai kursi berkali-kali. Akhirnya saya kabur dan terpojok, tidak bisa kemana-mana. Posisi saya di ruangan, banyak oven dan mesin kue. Di ruangan itu saya terus dilempari barang-barang dan intinya saya dilempar pakai loyang kena kepala saya yang mengakibatkan luka sobek dan berdarah. Ada fotonya seinget gue dan lu ngeliat ini langsung pengen nampol gak sih men? Gelo.
Setelah berdarah dia kabur dan baru saya bisa lari keluar toko. Tubuh saya penuh memar dan luka sobek di kepala bagian kiri. Saya ingatkan lagi ya, melayani pelaku antar makanan ngambilin air bukan bagian dari tugas saya. Posisi saya bekerja sebagai kasir. Kronologis ini jelas sekali untuk kita tahu bahwa emang orang tadi tai. Tapi kalau bocah udah tua kagak ada otaknya gitu loh. 35 tahun. Udah gila kali lu. Pertanyaannya adalah lu siapa? Udah mengatain anak orang miskin, ngaku kebal hukum. Sih keren banget tuh gue liat-liat kelakuan nih. Akhirnya dicarilah siapa orang ini. Kenapa dia berani buat ngelakuin itu dan kenapa dia ngomong dia kebal hukum. Ketemulah nama orang ini. Namanya adalah George Sugama Halim. Dimana Sugama itu kalau dibalik jadi Amagus. Agus lagi ujung-ujungnya. Agus apa ini sekarang? Agus Anco. Oh, mantap. Dia adalah anak dari bos toko roti tersebut. Dan kagak banget. Dicari semua foto-fotonya, dicari semua siapa dia, bahkan Facebooknya sempat ada ketemu. Di Facebooknya waktu ketemu juga dia jualan mobil, kata gue anjir, siapa orang ini? Lalu nggak lama dari situ ada video-video tersebar di mana video ini kemungkinan besar adalah alasan kenapa dia bisa bilang kalau dia kebal hukum. Karena apa? Karena beberapa kali bergaul dengan orang-orang yang berseragam. Yang mana sebenarnya ya kalau dipikir-pikir itu bukan jalan keluar lu. Lu siapa? Lu nggak tahu kekuatan netizen lebih kuat daripada ini semua? Wede. Idih. Lu nggak tahu kalau udah viral tuh semuanya selesai. Lu nggak inget segitiga viral itu apa? Nah nih piramida hukum di Indonesia viral. Nah lu nggak tahu kalau udah viral lu nggak jadi apa-apa, jadi debu doang, jadi debu. Bocah kagak ada entah ini. Baju navy mulu lagi, kata gue ganti. Diduga punya backingan. Gelo, keren. Dipikir kalau punya backingan semua selesai di negara. Keren. Gaya mainnya kayak ide. Dan gue nggak tahu kalimat dia nggak gimana ya, dia punya backingan itu benar atau enggak, tapi kalimat yang keluar di internet itu jadi makin kemana-mana. Seperti contohnya ini dinaikin di TikTok di Euromagic. Dia temen gue yang kerja di salah satu toko bakery di Jakarta Timur. Ya menurut gue ini tokonya lumayan besar dan punya beberapa cabang. Ini kejadian udah 2 bulan tapi belum ada kejelasannya sampai sekarang. Udah kantor polisi dan visum tapi belum ada gerakan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Temen gue hanya kerja demi kebutuhan keluarganya, tapi di saat kerja malah dipukul. Sampai babak belur, kepala bocor, sampai dilempar kursi dan segala benda yang ada di sekitar orang gila itu. Gaji temen saya pun belum turun sudah dari kapan tahu, ditagih malah diusir sama bosnya. Orang itu gak ada pertanggungjawabannya, hanya sebatas sobatan pertama dengan gaji yang belum turun dan di saat diminta diusir. Di mana otaknya tidak ada keadilan bagi teman saya. Polisi pun nggak bakalan gerak kalau kita nggak. Dan panjang karena apa? Karena 2 bulan. Setelah 2 bulan belum ada kabar. Sampai akhirnya dinaikin dan rame-rame ini. Setelah 2 bulan itulah, setelah kata viral itu rame dan naik di mana-mana, pelaku baru ditangkap. Kejadian Oktober, Desember perkaranya naik, diramein di mana-mana, dan ini juga yang menyebalkan di kepala gue. Ini gara-gara perkara Agus kemarin, perkara ini jadi ketutupan. Perkaranya rame naik, pelaku kabur ke Sukabumi, dikejar sama polisi dan ketangkep. Ini ada video penangkapannya kok. Dan ketika penangkapan tuh dia kayak nggak ada dosanya gitu kayak mukanya. Ini ada Mbak siapa di samping? Anyway.
Dan ya udah dia ditangkap. Ada beberapa artikel yang seolah-olah menunjukkan alasan kenapa lama ditangkap. Gue gak tahu. Kompolnas di kasus penganiayaan anak bos toko roti, pegawai lain takut bersaksi. Saksi ini mau ditanya tentang semuanya karyawan-karyawan toko roti itu. Jadi mereka ada kendala psikologis, takut memberikan keterangan. Takutnya nanti kalau dia memberikan keterangan yang bagaimana kan menyangkut masalah nasib mereka. Kenapa? Karena mereka masih mau bekerja dan lain sebagainya. Dan ini ya jadi alasan gitu. Dan sementara kan si penyelidik kan harus ngumpulin bukti. Bener gak nih laporan ini kan? Dia kan harus cari bukti, mengumpulkan bukti permulaan cukup bukti untuk diambil langkah selanjutnya. Itulah yang menyebabkan masa-masa penyelidikan ini cukup lama, cukup makan waktu. Ya kalimatnya sih demikian, cuman gue gak tahu pasti. Pokoknya urutannya adalah perkaranya rame, pelaku ditangkap, nggak lama setelah itu ada klarifikasi dari pihak toko yang sepertinya sedang berusaha menyelamatkan nasib dari toko itu sendiri, tapi di sisi lain malah jadi sebuah hal yang aneh. Ini klarifikasi aneh sekali loh. Ini akan gue bacakan semua dan lu harusnya paham mana yang aneh. Sehubungan dengan beredarnya isu dan kasus yang saat ini mengaitkan kami, Linda Yes, dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga, dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengar sesungguhnya Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Kalau klarifikasinya hanya berhenti di sini, gue mungkin masih fine, kayak oh ya udah aja gitu. Tapi dilanjut, kami sangat menyesali kejadian yang sangat tidak pantas tersebut dan mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secepat-cepatnya. Kami juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan atas kasus ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Hah? Beliau merupakan anak pemilik, namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Alasannya adalah gitu. Alasannya adalah keterbelakangan kecerdasan. Kalau misalkan keluarganya emang dari awal tahu nih bocah kelakuannya kayak gitu, ya jangan biarin dia deket-deket ke katakanlah perusahaan lu, toko roti lu atau apapun itu. Iya dong, karena itu akan menghancurkan semuanya. Kenapa? Masih dibiarkan dekat-dekat di sana. Dan masa sih itu bukan atasan hanya anak pemilik? Asal lu tahu ya, ada sebuah video. Video ini ngasih lihat tentang karyawan dari toko tersebut yang meminta hak upahnya mereka, gajinya mereka kepada Doski, tapi Doski nggak mau. Coba tonton dulu videonya. Di sini, dia gua lempar tuh ya. Ya. Maksud lu apa? Ini diminta gaji loh, kelakuannya tengil banget kayak gitu. Ini gua takut sama lu. Gua lempar selalu kewajiban apa mau ngasih dulu? Ini jelas loh di sini videonya, karyawan meminta gaji sama dia, kepada dia. Opsinya kan berarti ada dua dong. Dia adalah pemilik sebenarnya dari toko roti ini, dan klarifikasinya bohong. Klarifikasinya di sini bilang George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun. Ngapain karyawan minta duit ke dia? Bohong dong. Pilihannya adalah antara dia bohong atau opsi yang kedua, pihak toko roti ini memang zolim terhadap karyawannya. Karyawan yang gak tahu mesti minta ke siapa, akhirnya minta ke dia. Yang mana itu terdengar sangat aneh. Tapi either way, dari dua pilihan itu, karyawannya tetap gak dibayar. Ini bersih-bersih nama supaya tokonya tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya atau apa? Ini tokonya berusaha cuci tangan, gue lihat-lihat. Loh, faktanya ada karyawan yang gak dibayar kok.
Nggak cuma sampai di situ, klarifikasi selanjutnya lebih menyebalkan lagi. Dan memang bukan hanya terjadi kepada saudari, melainkan juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku pernah mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Apa maksudnya ini? Klarifikasi itu tuh mengklarify sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu sejelas-jelasnya. Kenapa malah jadi adu nasib, Bang? Lu mah masih mending gua. Tampol. Gua juga kok kayak gitu. Lah apa? Ada juga nya di sana. Lalu klarifikasi itu berhenti di sini. Udah gitu, udah. Siapa yang bikin ya? Ini bro, ini namanya PR problem. Public relation dari sebuah perusahaan itu harus jelas penanganannya seperti apa. Kalau movement yang mereka lakukan adalah dengan seperti ini, wah udah salah banget itu. Uluh dolo. Lanjut nih. Dan adik laki-laki pelaku pernah mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulit bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya, untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia yang menjadi korban sekalipun. Nah, ya urusan keluarga aja. Karyawan itu bukan keluarga lu. Kami tahu penjelasan ini tidak dapat memuaskan semua pihak, namun kami berkomitmen untuk bisa membantu penyelidikan yang telah dilakukan kepolisian. Pun bahwa kekerasan yang terjadi tidak diinginkan oleh satu orang pun di sana, adalah satu orang si bocah kagak danta itu. Pun bahwa kesalahpahaman mengenai tidak dikontaknya Ibu Ayu dikarenakan kami juga menunggu pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Kami sangat berterima kasih juga kepada publik telah membuka kasus ini dan memperjelas kasus ini ke permukaan. Kami akan berkomitmen untuk mengawal kasus ini bersama. Kalau komitmen ya yang ini nggak usah dikeluar. Apa sih? Ini pembelaannya kepada siapa sih? Ini bisnis punya dia, punya bapak maknya. Bingung banget gua. Giliran perkaranya kayak gini ngebawa-bawa IQ EQ. Ya kalau dari awal emang ketahuan begini, jangan dibiarin ngurusin toko dong. Alah. Random juga kelakuan orang, heran gua. Akun IG-nya sekarang udah di private by the way. Dan sekarang adalah aftermath-nya. Karena akhirnya Doski ditangkap ya. Terus ditanya-tanya nih sama wartawan nih. Kenapa ngelakuin itu? Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Ya, saya hilaf. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Nggak, hilaf menyesal nggak? Kalau emang menyesal ngelapor ke polisi sendiri, nyerahin diri, nggak kabur ke Sukabumi. Buset. Yes. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumahmu? Ke kamarmu? Ke kamarmu, iya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya, padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Oh, bagus pertanyaan. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Komen Bang, merasa kebal hukum Bang. Kayaknya emang ada yang salah dah. Ada yang bermasalah di kepalanya dia dah. Jadi kondisi kayak gini tuh masih kelihatan seperti kayak gue paling wah gitu. Bang, kok juga berkali-kali bang? Bang, korbannya ada berapa Bang Jos? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang suka dimarah-marahi begitu atau dianiaya begitu Bang. Tadi ada video baru tuh, mejanya dilempar-lempar tuh meja. Itu video lama ya? Video lama baru muncul. Lama-lama. Berarti udah sering Bang ya? Izin mas, saya cukup mas, saya ini pergarin aja mas, saya cukup ya. Oke ya, cukup ya kawan-kawan ya. Dan mungkin itu caranya. Maksudnya cara dia adalah ya sedikit ngomongnya supaya apa? Supaya nggak memperberat dia yang gitu-gitu. Nggak tahu gua. Kocak. Terus kan di sini ada akhirnya korban buka suara kan, ngeluarin ngasih tahu tentang apa aja yang selama ini terjadi. Ternyata ya perlakuan kayak gitu nggak ke dia doang. Maksudnya temperamennya si bos roti ini tidak hanya ke dia doang, tapi juga ke semua karyawannya. Itu khusus kali sendiri apa karyawan? Kalau yang dilempar kejadiannya itu sering sama kamu doang atau karyawan? Oh, semua karyawan. Orang tuanya sendiri nggak bisa nge-backup atau gimana untuk perlakuan anaknya ke karyawan sendiri? Ya cuma ngebilang kamu jangan kayak gitu-gitu aja sih namanya. Berarti karyawan baru Ayu aja nih yang bersuara, yang membuka ini.
Banyak juga kan di komen-komen mantan dari karyawan itu kayak nyeritain juga kan. Berarti emang problemnya ada di orang tua juga ya. Men, gua tahu pada akhirnya ketika anak lahir tuh nggak ada manual booknya gitu. Kita improvisasi atau belajar dari orang lain, tapi kan aduh, sekarang doa utama gue adalah semoga anak gue gak kayak gini. Ya Allah, anak gue random, gue bikin video tentang anak gue sendiri, gimana ini? Kebal hukum. Oh, dan ini adalah cerita yang juga menyebalkan. Karena apa? Laporannya sempat ditolak di 2 polsek. Ya Allah. Kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Awalnya dikirimin pengacara tapi dari pihak pelaku. Lah anjir, gimana ini? Emang boleh? Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Linda. Oh, Bu Linda ya. Akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya, kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya, motor satu-satunya. Ya Allah. Memang viral aja bro, viral lebih bagus, semuanya aman, lancar, terkendali kalau viral. Kelar kalau viral. Wih, sangat. Motor bro, satu-satunya motor satu-satu. Gue nggak akan kebayang bagaimana rasanya ada di posisi dia ya, ada di posisi korban. Maksudnya 19 tahun dihadapkan dengan sebuah kondisi kayak gini, ngelawan orang kaya yang katanya kebal hukum itu 2 bulan. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, nah itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya, dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan. Ya, alamatnya demikian sih, tapi ya viral. Ya nggak tahu gue arahnya mau kemana ini. Intinya orangnya udah ditangkap. Kelakuannya kayak tai emang. Cuman nasib dari tokonya gue juga nggak tahu apa. Gue juga nggak tahu gimana. Orang yang searogan itu, orang yang bilang sekebal hukum itu, orang yang bahkan berani nantang sampai dia bikin postingan di akun IG pribadinya dengan bilang, ya mau komen bisa WA saya, dia ngasih nomor. Searogan ini akhirnya ditangkap. Kita lihat aja kasusnya kemana. Kita lihat aja kasus arahnya tuh bakal sampai mana. Karena apa? Karena kalau kagak ada bukti penangkapan, maksudnya progres pasti dari siapa orang ini, takutnya orang di luar sana kan jadi either nggak percaya, takut ngelapor, atau yang kaya-kaya itu jadi makin seenaknya aja. Kaya doang nih, kayak bapaknya halal. Om Kasino. Kita balik ke video Om Kasino gitu. Nah, nih. Memang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. 1980. Tahun 1980. Sampai sekarang masih relatable, gelo.
Tapi BTW ya, kalau misalkan lu buka Google reviewnya, kedepannya gue nggak tahu sih toko ini bakal kayak apa ya. Nggak tahu gue, tapi coba kita cek review-reviewnya deh. Oh, lowest. Nih lowest rating ya. No recommended, cara pembuatan dan dapurnya jorok sekali. Saya pernah masuk ke area dapurnya. Sistem peong nggak bagus. Pemesanan dan pemesanan di tanggal 23, pengambilan tanggal 24. Pas datang disuruh nunggu sampai tengah malam dan pada akhirnya disuruh datang lagi di tanggal 25. Emang kagak danta. Tokonya lengkap, tapi sayang di pinggir jalan karena lebih baik di tengah jalan biar orang-orang lebih tahu. Udah gitu aja. Putra, lu jangan sampai gue tampol, Putra. Ini masalah lagi sulit, Putra. Guyon aja. 4 tahun lalu review apa ini? Sombong banget ownernya, kapok beli di sini padahal udah sering beli. Wah. Saya nggak akan beli kue lagi di sini. Saya sangat kecewa. Pernah uang kembalian diambil, nggak dikembalikan. Lah. Untuk kue tart berapa ya? Enggak. Tiara. Kalau nanya nggak usah. Ya Allah, rating bintang 1. Nanya di WhatsApp. Untuk kue tart berapa ya? Bintang 1. Ini Masya Allah. Kagak, emang kayaknya orang random akan bertemu dengan orang random lainnya dah. Si bocah kagak danta itu pada akhirnya akan bertemu dengan bocah kagak danta lain. Emang bagus, penjara yuk, penjara. Dia kena pasal kekerasan. Bakal kena 351 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 5 tahun. Kita lihat aja apakah dia beneran dapat 5 tahun dan ketika keluar dari penjara berubah atau kayaknya kagak sih, bro. Kayaknya kagak. Aduh. Perkara satu kelar, perkara lain datang. Itulah yang ada di TNM. Gue tuh kemarin kan live ya, nyari konten buat nyari tahu aja perkara yang lagi rame apa. Karena pengen bikin video. Masalahnya adalah ketika masalah lagi banyak, gue bingung mau bikin video yang mana dulu. Gue ngeluh ini doang gue. Masalah kagak ada, sepi, kagak naikin video. Masalah banyak, bingung video yang mana dulu nih. Nah. Jadi ada sebuah kejadian di Nganjuk, Jawa Timur, di mana ada ramai-ramai riak-riak yang datang dari tanggal 14, 15, 16 Desember lalu karena ada orang-orang komunitas klub motor Nganjuk yang menunjukkan kelakuan wadaunya. Gua nggak tahu apakah kita harus sebut oknum atau enggak. Mungkin oknum ya. Soalnya bedanya ada cukup banyak. Jadi mereka, ini video yang tersebar kan gini kan. Jadi ada anggota klub motor yang masuk ke minimarket, tapi malah begini ceritanya. Nah, ini Indomaret dipakai buat leye-leye, buat ngadem. Nah, ngerokok. Nah, ini apa, Golda? Oh, teh botol apa? Nah. Dan dia ngebuka makanannya di situ. Oh, oke. Dan kotor banget ya. Wame Polce. Ini udah nggak bisa ditolong lagi. Di Indomaret ngerokok, tiduran seenaknya. Yang paling parah menurut informasi karyawan di Indomaret tersebut mengalami minus atau kerugian 4 juta di hari itu. Rame dong perkaranya. Rame banget. Lu bayangin, ada video begini, bocah kaki belok masuk Indomaret. Masya Allah, kayak masuk, ya Allah, kandang. Nah. Mereka apa nggak mikir ya kalau rumahnya mereka tiba-tiba didatengin sama orang-orang kaki belok begini, apa kagak murka mereka? Gua sih itu jadi kasir Indomaretnya udah mikir berkali-kali itu, kayak aduh ngapel gimana ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira Indomaretnya bati apa rugi cah? Mungkin beginian gak ada yang ngusil ngentit barang, nyusahin kru store, katanya hobi mahal. Waduh. Dan ini kalimat yang gue nggak tahu apakah ini yang membuat awal mula omongan rugi 4 juta atau gimana. Karena kan emang ada berita tersebar di mana ada kalimat katanya
Indomaretnya rugi 4 juta, katanya Indomaretnya rugi 4 juta, ada yang bilang rugi 8 juta dan lain sebagainya. Terus ini jadi komen-komen apa segala macem. Masalahnya ada bocah Rizky kagak danta nih. Cuman 4 juta sepele, Indomaret triliunan duitnya. Masalahnya lu ngerti kagak? Kalau misalkan barang di minimarket hilang, dicolong, diambil orang, yang ngegantiin adalah kasir, adalah pegawai-pegawai di tempat itu. Bocah sotoy banget nih. Siapa sih Rizky nomor 10, nomor 0. Bocah makin kagak dantai. Itu apaan sih, mau arahnya kemana ini dunia kita? Masalahnya ya, ini gue nggak tahu nih. Ini kebingungan di kepala gue nih. Kan kalimat ini berseliweran. Dengar-dengar rugi 4 juta. Di sini juga ada keluar. Terus tokonya minus sampai 4 juta anjir. Nah, dan lain sebagainya. Tapi kemarin ketika gue nyari-nyari tahu, ada postingan dari Kompas yang berisi klarifikasi dari CSR, Corporate Social Responsibility Manager Indomaret, Bambang Triyanto, mengkonfirmasi kejadian tersebut. Dia mengatakan komunitas motor CB singgah di salah satu gerai Indomaret yang berlokasi di bla 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 bla. Memang benar adanya. Namun pihaknya membantah kunjungan tersebut menyebabkan pihak minimarket merugi. Informasi yang menyebutkan bahwa pihak Indomaret mengalami kerugian hingga 4 juta tidaklah benar, tegas Bambang. Nah, ini dari orang Indomaretnya loh. Dipertanyakan kan? Ini kok gini? Rugi apa enggak nih jadinya nih? Ya, klarifikasi ini terdengar sangat fishy, sangat aneh. Apalagi ada kalimat kayak, saat disinggung alasan komunitas motor CB singgah di Indomaret, Bambang merespon pihaknya yang jelas sangat menghargai pelanggan. Kedepannya, lanjut Bambang, Indomaret akan terus berkomitmen untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di seluruh gerai. Ah, kok jadi gini? Lu kagak marah? Gue gak tahu. Apakah dia harus marah atau enggak, gue gak tahu soalnya. Cuman keluar kan akhirnya. Ini tuh sebenarnya acara apa? Pertanyaan yang dari awal memang gue tanyakan juga, ini tuh sebenarnya acara apa? Ternyata ini semacam kopi darat gitu, semacam kopdar, pertemuan mengumpulkan orang-orang hadir di acara Kerajaan CB Nganjuk tanggal 14 Desember. Dan acaranya sendiri gratis. Ada yang bayar memang, tapi yang bayar tuh untuk kontes supaya bisa dapat sertifikat apa segala macam. Tapi emang acaranya sendiri gratis. Itu kabar yang gue dengar dari orang-orang yang nontonin gue, tapi ikut juga acara ini gratis. Dan seperti yang lu tahu, ketika acaranya gratis kan tidak ada filter kan. Siapa yang bisa datang, apa yang akan mereka lakukan, orangnya serandom apa, kita nggak tahu. Kalau misalkan ada filter, katakanlah lu mau datang minimal bayar gocap. Nah itu kan udah tersortir tuh orang-orang yang random kagak danta tuh pasti kagak bakal datang. Nah ini gratis gitu. Terus alasan kenapa mereka ada menggunakan atau ada masuk ke dalam Indomaret adalah karena acaranya ini memang posisinya ada di depan Indomaret. Jadi kan ini kayak jalan gitu kan. Terus ini dalam ada lapangan kayaknya. Terus di lapangan ada panggung. Nah ini posisi Indomaretnya itu benar-benar di pinggir jalan dari tempat acaranya tersebut. Orang pada parkir, orang pada apa. Dan kalau kita lihat dari videonya sendiri, ada banyak dari mereka yang ngantri di depan kamar mandi. Jadi kemungkinan ya mereka pengen numpang kamar mandi. Tapi bagaimana kondisi mereka masuk ke dalam Indomaret? Ya kan beragam sekali. Ada bocah-bocah yang ngadem, gerakan di depan jadi ngadem. Ada bocah-bocah aus, ada bocah-bocah lapar, ada bocah-bocah belok yang kakinya kotor. Karena emang dari gambar yang gua tahu, nanti ada dah. Jadi itu tuh kayak lapangan gitu, terus tanah gitu. Jadi kakinya pada kotor, terus kayak pada pengen bersih-bersih kayaknya. Nah masalah, pakai dulu sendal lu. Lah buset senaknya sendiri kata gua mah. Sebanyak ini bro, sebanyak ini. Jadi seolah-olah kayak kita bisa simpulkan adalah orangnya banyak. Gini, yang gue suka adalah menghitung probabilitas kira-kira margin errornya berapa persen. Dari sekian banyak orang yang waras, yang gak waras berapa persen. 1% dari 1000 tuh 10 orang loh. Iya gak sih? Waduh matematika gue gimana lagi nih. Kalau margin errornya 1% aja, 1000 orang yang hadir di sana, artinya akan ada 10 orang random kelakuan wadaw kan. Dan ini ya mungkin margin errornya 5%, 10%, gue gak tahu. Tapi
Karena margin error tersebut adalah oknum-oknum yang kelakuannya begini. Masuk Indomaret ngerokok. Kok bisa lu? Gimana sih? Dan kenapa diadakannya di Kota Nganjuk? Alasannya adalah karena ini. Peresmian Nganjuk Kota CB oleh penjabat Bupati Nganjuk. Nah, Nganjuk Kota CB. Jadi ya, gue nggak tahu apakah ini ada kaitannya dengan keramaian-keramaian kemarin atau gimana, gue nggak tahu pasti. Tapi ya semoga ini keputusan yang tepat. Gue nggak tahu juga bro, gue bingung banget ini. Lu bocah-bocah kagak danta ini gimana kalau misalkan mereka berkumpul? Aduh. Tidak semuanya. Mari kita bilang oknum, oknum. Soalnya emang ada orang-orang yang ngikutin gua juga, nontonin gua live, dan mereka juga emang bocah CB juga, maksudnya seneng sama CB-CB-an. Yang gue inget tuh kemarin ada yang masuk live gua terus ngomong kayak, "Bang, gue juga kemarin datang ke acara ini, tapi waktu ngelihat acaranya kayak apa, gue langsung putar balik pulang," yang gitu-gitu. Maksudnya yang salah bukan bocah CB-nya, yang salah adalah margin error sekian persen yang kelakuannya sangat sekali ini. Tapi apakah lu bisa bilang cuman sekian persen ketika lu melihat perkara ini? Ada sebuah cerita yang datang dari pengisi suara dari acara tersebut. Irene Gea Monderella, penyanyi yang mengisi acara tersebut. Aku nyanyi sudah bertahun-tahun, menghadapi ribuan orang yang lebih dari ini, tapi baru kali ini panitianya bener-bener gak bertanggung jawab sama sekali. Biasanya kalau ada mobil penyanyi lewat pasti dikasih jalan, ini enggak, malah dirusak dan teman-temanku ternyata juga jadi korban. RIP kemanusiaan. Kondisinya seperti apa? Ada videonya, yang mana videonya tuh sawerem cek. Ini berusaha mau keluar loh. Serem banget loh ini. Nggak kebayang gue apa yang terjadi. Gue nggak tahu apakah mereka mungkin mengira ini adalah orang lewat yang ingin mengganggu kesenangannya mereka, atau mereka nggak suka aja sama mobil. Gue nggak tahu. Kayaknya orang-orang ini kemungkinan sih nggak tahu kalau di dalam mobil ini adalah pengisi acara atau artis itu sendiri. Jadi kelakuan mereka adalah, lu ngapain ganggu acara gue gitu. Nggak tahu juga. Gimana sih? Udah pengisi acara juga sampai panik begitu. Ya meskipun demikian pada akhirnya ini story 7 jam yang lalu ada silaturahmi. Ada permintaan maaf atas kejadian kemarin langsung kepada artisnya itu sendiri. Semoga kejadian seperti ini menjadi hikmah buat semua. Di acara ya udah ada panitia, udah ada minta maaf secara langsung. Terus untuk masalah mobilku udah clear ya guys, panitia tanggung jawab ya. Karena emang dari kabar yang gue denger tuh mobilnya sampai dibaret gitu, dibaret terus jadi penyok-penyok gitu deh seinget gue. Hai, suwerem cek. Mana ini ada klarifikasi. Ngono lho bolo. Jadi ki yo ojo menyalahkan apa yo? Acarane, ojo menyalahkan sing duwe gawe ojo, tapi apa? Individu nih. Menungsone ya, sing apa kayak masalah kasusnya sing di Indomaret bareng iki. Ayo ojo nyalahno acarane sing duwe gawe ojo, tapi individu nih, menungsone bolo. Ya, intinya jangan nyalain acaranya, salahin orangnya karena orang kelakuannya random aneh-aneh, mungkin ya intinya arahnya ke sana. Ya. Ya udahlah ya. Ya nggak tahu gua, ya udahlah ya. Kayaknya yang berhak marah-marah adalah yang punya Indomaret, tapi Indomaret juga kayaknya aman-aman aja. Gua nggak tahu dari klarifikasinya ini sih
dari manajemen Indomaret sih kayak nggak ada yang gimana-gimana. Polisi juga tidak menerima laporan apapun. Jadi seperti apa? Masalahnya selesai? Kayaknya sih. Cuman ya lu lihat ini aftermath-nya. Tempatnya tuh kayak gini, makanya kondisinya tuh blok-blok gitu kan, kotor karena kayaknya waktu acara hujan deh gitu, terus pada kotor kakinya. Dan kaki kotor masuk Indomaret. Tapi venue-nya gini, yang jadi problem tuh ini sampah, bro. Keren. Ini sampah di mana-mana begini. Gelo. Tiduran di depan rak mie, depan good time. Emang good banget time lu, Bang. Tapi ada yang lucu, men. Ada yang lucu dari perkara ini, sumpah dah. Nih lu lihat ya. Lu lihat. Ada orang kan parkir motor di situ kan. Karbu motor dari motor ini diambil. Ini bala terang. Nah, bala terang kan. Ya, tadi kan apapun juga nggak bisa kita pantau satu-satu memang. 1000 unit kayak gini. Tapi motor, enggak lu lihat. Motor. Karbu dicolong. Kok bisa ada orang datang ke acara kayak gini bawa kunci-kuncian buat nyopotin begituan? Lah gimana datangnya ini ide? Tapi mohon maaf ya, masalah apa itu kan tadi kan udah aku suruh kunci ganda. Ya. Kunci ganda oke lah Mas, karbu ini. Hah? Kok disuruh kunci ganda? Lah ini karbu yang copot, kunci ganda gimana? Oke lah Mas, karbu ini kan nggak bisa dikunci. Iya, karbu nggak bisa dikunci ganda. Iya, tapi di surat apa itu kan? Surat masalah kehilangan kan yang awak gak tanggung jawab. Dan kalimatnya selalu gitu ya. Kan di kartusnya ada tulisan kehilangan bukan tanggung jawab kami. Lah. Terus buat apa bayar parkir gua? Ya gimana sih, kocak. Ngomel ini, Bang. Karbu disuruh kunci ganda ya, aneh bener. Terus ini gak cuman karbu. Lu lihat ini. Derongko mesinmu tak gowo. Kata mesin motor hilang, mesin. Kata hari ini Mesinku hilang, Bos. Masakno ta, kenapa hilang? ndak karbu tok iki sing digowo. Sak mesine. Cok. Gondeng. Cok. Gondeng, Cok. Mesin lo dicomot. Masya Allah. Well, tadi sih kalimat tukang parkirnya adalah ada ribuan unit motor di sana. Jadi akan susah sekali untuk melihat pasti motor-motor ini bagaimana. Mesin aja. Motor gak ada mesinnya. Berasa zaman batu ini dorong pakai kaki lah. Mesinmu tak gowo. Mas. Jadi awal-awal sepertinya itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Gongnya ada di mesin motor dicolong. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan ya. Lu bisa banget tulisin opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Mau marah-marah kayak apapun monggo silahkan. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Semoga tahun baru nanti nggak yang banyak-banyak banget perkara ya. Bingung banget ini dunia, pusing banget dah. Anjing, mesin motor diambil. Masih kepikiran. Itu aja gue rasa tuh video gue kali ini. Like, comment, subscribe. Subscribe video ini kalau kamu masih ingin mendapatkan bacotan-bacotan lain yang aneh-aneh seperti ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Feel so much. Nama gue Andri, sekian dan di sini oknum, di sana oknum, di mana-mana ku ketemu oknum. Wah, semua oknum. Ngopi, bro. Mantap.